Kenapa sih kita nggak diberkati, nggak bisa sukses? Karena kurang tekun. Saya ingin tahun ini kita harus bertekun. Amin. Ketekunan orang-orang kudus ini sangat penting. Wahyu 14 ayat 12, 23. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Satu, yang menuruti perintah Allah. Dua, dan iman kepada Yesus. Kapan orang bisa tekun? Kalau dia punya pengharapan. Semua ini hasil atau buah dari ketekunan. Semua katakan, buah dari ketekunan. Karena restoran ini bukan cuma 1-2 minggu, 1-2 bulan, 1-2 tahun, tapi puluhan tahun. Dulunya sepi, kecil, nggak ada yang makan, tapi karena tekun, ya, maka restoran ini sangat diminati, sangat dicari. Orang dari luar kota kalau ke Surabaya pasti ingin ke situ, ya. Nah, saya ingat satu ayat tiba-tiba di Wahyu 14 ayat 12, surat Wahyu. Kalau di sini ada Pak Wahyu, ya. Surat Wahyu 14 ayat 12 berkata begini. Yang penting di sini ialah apa? Ketekunan, ya, ketekunan orang-orang kudus. Saudara, kenapa sih kita nggak diberkati, nggak bisa sukses? Karena kurang tekun. Saya ingin tahun ini kita harus bertekun. Amin. Bapak Ibu, ketekunan orang-orang kudus ini sangat penting. Coba kita baca lengkap ayat ini. Wahyu 14 ayat 12, 23. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Satu, yang menuruti perintah Allah. Dua, dan iman kepada Yesus. 3 hal yang penting ada di satu ayat. Ya, dikatakan yang penting adalah ketekunan. Kapan orang bisa tekun? Kalau dia punya pengharapan. Punya apa? Ya, dia punya harapan jadi orang kaya. Pasti tekun kerja, tekun dia, ya, nggak kenal capek karena punya harapan. Aku harus jadi orang kaya. Punya harapan jadi sarjana, jadi dokter, harus tekun apa? Belajar. Dia tekun terus belajar. Walaupun aduh ngantuk udah capek, belajar terus, tekun. Ya, punya harapan untuk, ya, jadi juara. Dia akan tekun apa? Seorang atlet tekun apa? Latihan. Dia tekun terus. Wah, terus pemanasan terus, dia melakukan kegiatan-kegiatan untuk ini. Saya ingat Bartimius. Dia teriak, dia tahu ini ada Yesus lewat. Yesus, dia teriak. Anak Daud, kasihanilah aku. Murid-murid bersikap seperti satpam-satpam yang lebih galak dari majikannya. Kadang-kadang bosnya baik, yang galak siapa? Security-nya. Nah, seperti saya masuk rumah teman saya, wah, security-nya bentak-bentak. Saya bilang, ya, saya ditelepon sama bos you, udah datang. Oh ya, siapa? Wah, saya bilang ini security lebih galak dari majikannya. Saudara-saudara, ya, maka suruh Bartimius diam. Shut up, diam, tutup mulutmu, teriak-teriak, ganggu orang. Apakah Bartimius diam, saudara? Bartimius diam, tutup mulut? Dia berteriak makin kenceng, dia tekun. Yesus. Akhirnya dia terima pertolongan. Kalau hari ini engkau mau sembuh, punya harapan sembuh, engkau mesti tekun berdoa. Tekun, berteriak pada Tuhan. Amin. Yang kedua, dan yang menuruti perintah Allah. Siapa orang menurut? Orang yang punya kasih. Orang yang punya cinta itu pasti nurut. Ya, ada ayatnya. Di 1 Yohanes ditampilkan. Di 1 Yohanes ada ayatnya dikatakan, ya, orang yang mengasihi itu akan taat, nurut pada perintah-perintahnya. Saudara cinta Tuhan? Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita sama-sama
menurut perintah-perintahnya. Dan perintahnya itu enteng. Kalau punya cinta itu enteng. Yakub cinta Rahel, suruh kerja 7 tahun, dianggap berapa hari? Ya, setelah itu malam pertama saya nggak ngerti kok bisa ketuker Lea yang masuk di kamarnya. Yakub komplain, saya cinta memenya kok dikasih cece-nya, saya cinta adiknya kok dikasih Mbak Yunya. Laban bilang kerja lagi 7 tahun, gimana? Oke. Jadi kerjanya total berapa tahun? 14. Hanya untuk mendapat satu Rahel. Tapi bagi Yakub itu tidak berat karena cinta. Orang cinta Yesus, nggak ada kata pelayanan itu berat, berkorban itu berat, nggak ada. Yang ketiga, iman, harap, apakah? Kasih. Udah pengharapan, tekun, ya. Kasih karena taat, ya. Dan yang ketiga, iman kepada Yesus. Dari satu ayat ini ada 3 hal penting: iman, harap, kasih. Ini yang harus kita miliki. Ini yang penting dalam kekristenan. Saudara, tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Tahun ini kita mesti tekun. Bilang kepada diri sendiri, tahun ini saya harus tekun. Yang mau tekun akan terima mujizat. Juara ketekunan di Alkitab adalah Ayub. Yakobus pasal 5 mengatakan kamu tidak pernah tahu tentang ketekunan Ayub. Dan apa yang pada akhirnya Tuhan berikan kepada Ayub. Ya, pertama memang kelihatannya Ayub bangkrut. Ayub kena musibah, bencana, habis semua hartanya. Tapi akhirnya dikembalikan 2 kali lipat. Yang percaya katakan amin. Tekun. Sampai istrinya berkata, masih bertekunkah engkau? Kutukilah Allahmu, ya, dan matilah kau. Mungkin istrinya Ayub orang Batak, saudara. Matilah kau, ya kan? Nah, Ayub punya ketekunan yang sehingga Yakobus mengatakan kamu harus ingat ketekunan Ayub. Coba baca Yakobus 5. Saya nggak tahu keadaan saudara hari ini. Mungkin susah, menderita, nggak punya duit. Mungkin doanya belum dijawab. Ayo belajar tekun. Katakan amin. Sesungguhnya kami menyebut mereka siapa? Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Istrinya bilang masih bertekunkah engkau? Istrinya mengakui, suamiku ini orang yang tekun. Wah, saya harap bapak-bapak, ya, istri Anda, anak-anak Anda mengakui, papa ini orang tekun, ya. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, bagi Ayub. Karena Tuhan, belum semua, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Masa sih Tuhan biarkan kalau kita tekun? Seperti janda yang mengetuk rumah hakim, kata Injil Lukas. Pak Hakim, tolong saya Pak Hakim. Diusir, pergi kamu. Besok datang lagi, Pak Hakim, tolong saya Pak Hakim, bela saya gak punya duit bayar pengacara, tolong Pak Hakim. Diusir. Tapi karena setiap hari ketok rumah Pak Hakim, kata Alkitab, akhirnya hakimnya nolong gak? Daripada ini nanti bikin repot saya, bikin susah saya, ganggu saya terus. Ya wis, udah. Oke, kamu saya tolong, kamu menang. Kalau hakim yang jahat bisa menolong janda yang tekun, apalagi Tuhan kita yang hidup. Amin. Saudaraku, apa buktinya Ayub tekun? Harus ada buktinya. 1, Ayub tidak mengutuki Tuhan. Ayub tidak mengutuki. Betapa banyak kita mengutuki Tuhan, menyalahkan Tuhan. Kita berkata Tuhan gak adil ini. Oleh yang lain kok begini, saya kok nggak seperti itu. Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Hari ini saya berdiri di sini untuk membela Tuhan, untuk berkata bahwa Tuhan tidak pernah salah. Kalau dia salah, dia berhenti jadi Tuhan.
Dia nggak pernah salah taruh saudara di Indonesia. Dia nggak pernah salah menaruh saudara di tengah-tengah keluarga saudara. Jangan bilang, kenapa Pak ya? Saya dilahirkan dengan kulit warna ini, dengan mata model begini, dengan rambut begini, dengan ukuran badan hanya segini. Tuhan nggak pernah salah. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Apa yang terjadi dalam hidup Ayub, dia syukuri. Ini buktinya orang tekun. Dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Praise the Lord. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya lahir nggak bawa apa-apa. Saya juga akan pulang. Oke, nggak bawa apa-apa. Sebab itu, ayo kita syukuri. Semua katakan bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Orang tekun bisa bersyukur. Bagi orang tekun, kalah itu hanya kemenangan yang tertunda. Bagi orang tekun, gagal hanya sukses yang tertunda. Hari ini kalau saudara kalah, saudara gagal, ayo disyukuri. Tekun. Yang kedua, apa buktinya Ayub tekun? Ayub bisa tertawa. Bisa apa? Waduh, Pak, saya kok nggak pernah tahu. Nah ini saya tunjukin. Nggak semua Alkitab saudara tahu kan? Kita masih perlu banyak belajar. Ayub tertawa. Saudara, saya ingin hari ini kita hadapi 2024 dengan tertawa. Amin. Saudara bisa tertawa? Saudara kok banyak yang mencucu ini, merengut. Ayo belajar tertawa. Saudara, tertawa. Kalau saudara nggak bisa tertawa, saudara mesti belajar. Belajar sama siapa? Kalau saudara malas, kata Alkitab, belajarlah kepada semut. Siapa gurunya malas? Semut, kata Alkitab. Kalau kita khawatir, belajarnya sama burung. Lihatlah burung-burung di udara. Tuhan beri makan, jangan kamu khawatir. Kalau saudara tidak bisa tertawa, belajarnya sama monyet. Sama siapa? Nanti pulang pergi ke kebun binatang, deketi monyet atau simpanse, saudara deketi langsung dia gini. Ya. Belajar sama monyet. Ayo sebelum disuruh belajar monyet, kita belajar sama firman hari ini. Tertawa 10 detik, sekali lagi. Ya, tertawa. Saudara awet muda, tambah cantik, tambah ganteng. Amin. Tolong 10 detik. 1, 2, 3. Ayo. Ayo giginya mana giginya? Lu masih 4. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau melakukan yang baik 1 menit itu lama, saudara. Kalau melakukan yang jahat 1 jam cepat rasanya. Betul nggak? Teman saya bilang, Pak, doa 1 menit gampang. Coba kon sembahyang 1 menit. Dia doa, Tuhan haleluya, haleluya, haleluya. Gak apa, lu sih 17 detik katanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lu masih 33 detik. Loh, angel loh. Kalau yang baik susah. Ya sebentar rasanya lama. Kalau yang jahat panjang rasanya sebentar. Lu wis 3 jam. Aku di panti pijet misalnya. Hati-hati Pak ya. 3 jam di panti pijet gak kerasa. Nah gereja 1 jam setengah umek saudara. Campir lagi. Amin, amin, amin. Aminnya nggak ngamenkan firman, nyuruh pendeta berhenti saudara. Ya. Hari ini belajar tertawa. Saya tunjukkan ayatnya. Ayub tertawa. Semua harus ada dasar. Ayub 29 ayat 24. Baca. Ayub 29 ayat 24. 23. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa dan seri mukaku tidak bisa disuramkan oleh keputusasaan. Walaupun ada masalah tetap tertawa, tersenyum. Saudara mau? Jadi yang nggak bisa pulang mampir kebun binatang sebentar. Tapi hari ini nggak usah mampir, udah belajar firman, bisa tertawa. Amin. Nah, saya ingin sharing satu hal hari ini. Sebelum saya tutup khotbah ini, saya ingin jemaat GSJS semua menjadi jemaat yang tekun.
terus, sembahyang terus. Ya, tidak ada yang instan, saudara. GSJS ini juga hasil dari ketekunan. Sekarang orang lihat, wah banyak Pak ya, setiap jam penuh kayak begini Pak, ribuan orang. Oke, Anda nggak lihat mulai 2010 saya rintis gereja ini. Ya, kalau nggak tekun udah saya tutup. Saya bikin 10 jam kebaktian, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, namanya GSJS, gereja 1 jam. Ya, yang datang kadang-kadang cuma 4, jam tertentu 7, ada jam yang 0. Yang ada cuma istri, anak-anak saya dengan pelayan-pelayan Tuhan beberapa. Bangku kosong semua, tapi saya khotbah seperti di lapangan, saudara. Seperti KKR di depan ribuan orang, saya teriak-teriak. Orang bilang gini, ini pendeta udah mulai stres, soalnya nggak ada yang datang katanya. Saya bilang nggak peduli, saya yakin yang duduk di kursi kosong nih malaikat-malaikat surga. Saya tekun, hasilnya Tuhan berkati kita, Tuhan berkati gereja ini. Ayo tekun, yang tokonya sepi tekun, jangan ditutup. Tuhan kirimkan nanti pembeli yang luar biasa di toko saudara, di perusahaan saudara. Katakan amin. Kalau nggak tekun nanti rugi. Ya, saya ingat orang kaya di Medan. Waktu itu namanya Chong Afi. Seorang raja gula atau raja apa yang di sana. Ya, saya baca kisahnya. Satu kali dia menghadapi kredit macet, saudara. Dia butuh cash flow. Dia hutang ke sana ke sini, nggak dapat. Dia udah ajukan kredit di bank tidak cair. Dia putus asa. Satu hari, di hari yang naas, dia menelan emas lantakan, saudara. Dia emplok, dia telan, saudara. Dan saudara tahu emas itu sesuatu yang berat dan tidak mudah dicerna. Ketika dia telan beberapa saat, dia mulai kejang, gak kuat dia, ususnya gak bisa terima, dia mati, saudara. Dan saat dia mati, hari itu dia mati, hari itu ada kabar dari bank bahwa kreditnya dikabulkan. Di hari dia mati bunuh diri, di hari itu semuanya selesai. Kira-kira kalau Chong Afi bisa hidup dia nyesel nggak? Kalau dia bilang, aduh kenapa gua bodoh ini, kenapa saya harus membunuh diri saya sendiri? Hari ini saya harap tidak ada yang bunuh diri. Terus bertekun, Tuhan pasti buka jalan buat kita. Saya ingat satu ayat yang disampaikan oleh Paulus, 1 Korintus 14 ayat 1. Ayat ini pendek tapi hebat. Dikatakan begini, kejarlah kasih itu. Baca sama-sama. Bulan Februari adalah bulan kasih. Bulan ini ada apa? Tanggal 14 pemilu sekaligus apa? Valentine. Ya, bulan kasih sayang. Perempuan paling suka diberi apa? Bunga. Bunga banyak jual di pinggir-pinggir jalan. Bunga yang paling disukai perempuan bunga apa? Pak, dengar itu. Bunga apa? Deposito, Pak. Ya, saudaraku, nanti tanggal 8 ada acara apa itu? Tanggal 8, 9 apa? 10 apa? Imlek. Minggu depan saya akan berikan spesial untuk jemaat yang hadir. Ya, Imlek, kongsi facai. Nah, dapat apa? Orang Tionghoa malam Xinjia itu kalau hujan mereka semangat. Tandanya berkat rezeki turun. Makin hujannya makin lebat, mereka makin semangat. Kungsi facai. Tambah deres, kungsi facai. Makin deres banjir, akhirnya ngungsi yuk cai. Ngungsi karena banjir, saudara. Bulan kasih sayang. Amin. Saudara, Paulus pernah bilang begini, kejarlah kasih itu. Katakan amin. Baca ya, 1 Korintus 14 ayat 1 sebagai penutup khotbah hari ini. 2, 3, kejarlah kasih itu. Cukup. Ini aja yang saya ambil. Kejar kasih itu. Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Apa yang kita kejar? Omset. Betul nggak? Kejar apa? Target. Ya, betul kan? Betul? Yang dikejar kan itu. Ya, mengejar hal-hal
yang seperti itu. Omset, target, ya saudara-saudaraku, kita ini seringkali yang dikejar tuh yang kayak gitu-gitu loh. Kita harus belajar dari Paulus hari ini. Mengejar apa? Kasih. Kejar omset, kejar target. Beberapa teman kejar kabinet. Mereka ingin masuk dalam pemerintahan. Ya, semua pengen jadi anggota dewan. Kejar kabinet, kejar internet. Berapa giga, berapa combo, turbo. Kejar monyet juga, saudaraku. Semua dikejar. Lupa yang harus dikejar adalah kasih. Artinya begini, tahun ini kita harus lebih mengasihi Tuhan. Tahun ini kita harus lebih mengasihi sesama kita. Lebih cinta istri, lebih cinta suami, lebih cinta orang tua, lebih cinta anak, lebih cinta saudara-saudara kita, sampai kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Kita bisa mencintai orang yang menganiaya kita, ya, yang melukai kita, yang merugikan kita. Kita bisa cinta sama mereka. Katakan amin. Mau tahun ini lebih mencintai Tuhan, lebih mencintai sesama kita? Lebih. Kata lebih itu artinya, ya, ada ukuran yang lebih besar. Lebih, ya, berarti ada nilai. Makin lama makin gede. Seperti Ibu Hana, setiap tahun membawa jubah kecil buat anaknya yang bernama Samuel. Dan saya yakin ukuran yang dibawa oleh Ibu Hana setiap tahun makin besar. Karena Samuel tidak kecil terus. Ya, coba baca 1 Samuel, saudara. 1 Samuel pasal 2. Saya akan masuk di sini. 1 Samuel pasal 2 sebagai penutup. Kita baca satu ayat di ayat 19. 2, 3. Setiap tahun ibunya Hana membawa, ya, jubah kecil, membawa buat Samuel jubah kecil, dan membawa jubah itu kepadanya. Nah, saya yakin setiap tahun jubah yang dibawa oleh Ibu Hana, ya, makin gede, makin gede. Seorang ibu tahu ukuran baju anaknya. Katakan amin. Bapak juga tahu ukuran baju anak terhilang. Waktu pulang udah disiapkan jubah terbaik. Bapak itu tahu ukuran jubah anaknya. Saudara kalau pergi kemana pengen bawa oleh-oleh buat anak saudara, saudara tahu, oh anakku yang nomor 1 ini ukurannya segini. Saya ingin katakan Tuhan tahu ukuran kekuatan kita. Dia tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu. Katakan amin. Tuhan tahu kekuatanmu tidak seberapa. Itu kata Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Aku tahu kamu gak seberapa kuat, tapi kamu menurut firman, kamu jadi pemenang. Amin. Saudaraku, hari ini saudara dan saya harus memakai jubah yang lebih besar. Katakan amin. Ada beberapa jubah yang Tuhan sediakan buat kita. Kita akan belajar. Ada 5 jubah yang harus kita pakai di tahun ini. Berapa jubah? 1, jubah belas kasihan. The compassion. Semua bilang kan? Compassion. Jubah belas kasihan. Yang kedua, jubah kemurahan. Katakan kindness, 2, 3, apa? Kemurahan. Ini kita mesti pakai tahun ini. Saya tunjukkan ayatnya sebentar. Yang ketiga, jubah pakaian kerendahan hati. Humility, humble. Semua bilang humble. Tahun ini mesti tambah rendah hati. Tahun ini jangan sombong. Yang keempat, jubah kelemah lembutan. Gentleness. Saya Inggris agak kurang. Kalau Timothy, cacis jus. Kalau saya banyak pelajaran Inggris gak masuk waktu itu, sehingga ngertinya yes, no, dan diskon, saudara. Yang kelima, jubah kesabaran. Passion.
Jubah kesabaran. 5 ini harus kita gunakan di tahun 2024. Ayo saudara. Saudara udah punya nggak belas kasihan? Tambah besar harusnya tahun. Tambah nggak mentoloan lihat orang. Bu Lani kadang-kadang kalau lihat orang di pinggir jalan nggak punya gitu, saya sudah jalan, Bu Lani bilang stop kok, mundur. Kenapa? Kasihan tadi ada orang di pinggir jalan. Oke, Bu Lani turun kasih duit sama dia. Pernah macet lihat satu di luar kota, jembatan di bawahnya ada gereja. Bu Lani bilang kok berhenti, ini ada gereja di bawah jembatan. Ayo kita kasih berkat. Ya, tahun ini tambah sabar. Jubah kesabaran, saya masih kurang ini. Kadang-kadang saya harus belajar sabar, kadang-kadang nggak sabar. Ya, jubah 5 ini menentukan 5 kunci yang akan kita terima. Nanti saya akan gabungkan di lain kesempatan, bukan hari ini. Saudara terima kunci itu sesuatu yang dahsyat. Kalau tes soal pasti ada apanya? Kuncinya kan. Ada 5 kunci yang Tuhan siapkan buat kita. Yang mau katakan amin? 5 kunci. Pak, apa itu Pak 5 kunci? Sebentar, saya mungkin lupa kasih ke Kak Isi Okta. Kunci yang pertama, saudara akan dapat kunci rumah Daud. Katakan, kunci. Wah, rumahnya Daud itu rumah gubuk atau istana? Wah, kalau saudara diberi kunci rumah Daud, saudara tuh nggak akan pernah jadi orang kekurangan. Nggak punya duit, punya kuncinya kok. Halo, amin. Yesaya 22 ayat 2. Jadi 5 pakaian itu menentukan 5 kunci. Coba baca Yesaya 22 ayat 22. Saya berdoa jemaat GCS punya kunci 5 kunci. Katakan amin. 2, 3. Aku akan menaruh kunci rumah Daud. Terus semua baca, apabila ia membuka, tidak ada yang bisa nutup. Dan jika dia menutup, wah, kalau saudara dapat kunci ini, ya, dahsyat. Kunci rumah Daud. Wah, sekarang orang ngejar harta karun. Katanya Bung Karno punya berapa ton emas, dikejar. Saya pernah ketemu orang-orang seperti ini. Malah minta doa sama saya kaget saudara. Doa apa Pak? Supaya saya bisa menemukan harta karunnya Bung Karno. Dijaga singa, dijaga apa? Saya cuma ya gitu. Ayo saya doakan. Saya berbantah-bantah dengan orang ini juga percuma. Malah saya diajak, Pak Pendeta sekalian ikut ngejar harta karun untuk bayar sewa TP. Waduh, saya nggak perlulah ngejar harta karunnya Bung Karno. Saya punya kunci rumah Daud. Yang kedua, ya, kunci kerajaan surga. Wah, surga ada kuncinya. Matius 16 ayat 19. Hari ini saya berikan global dulu, nanti next kalau saya bisa khotbah lagi, saya akan tunjukkan orang yang diberi kunci rumah Daud itu pakaiannya apa. Hari ini belum, hari ini bisa dicari dulu. Seperti kalau saudara lihat itu, kasih yang ini gandengannya apa, ini gandengannya apa. Hari ini saya ingin saudara dapat globalnya dulu. Kunci kerajaan surga. Baca Matius 16 ayat 19. 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Katakan amin. Surga kuncinya diberikan kepada saudara. Lihat orang yang dapat hadiah, dapat misalnya tahapan BCA, memenangkan VW kodok misalnya, ya kan? VW, wah, waktu difoto diberi apa? Dapat kunci. Wah, saya pulang naik VW nanti. Saudara dapat kunci surga. Terus apa lagi? Ketiga, kunci Daud. Tadi rumahnya kan kuncinya Daud. Wahyu 3 ayat 7. Kita baca Wahyu 3 ayat 7. Kita baca 2, 3.
dan tuliskan kepada jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Wah, Tuhan berikan kunci ini buat saudara. Saudara tahu Daud dari seorang penggembala menjadi raja yang luar biasa. Bahkan keturunannya sampai keturunan Mesias lahir dari keturunan Daud. Situ kita nyanyi, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Punya kunci. Anak cucu saudara gak akan pernah minta-minta. Anak cucu saudara jadi raja. Yang keempat, kunci pengetahuan, wisdom. Lukas 11 ayat 52. Baca 23, celakalah kamu, hai, terus telah mengambil kunci apa? Wah, orang Farisi karena munafik, Tuhan bilang kamu punya pengetahuan tapi kamu celaka. Kamu ngerti semuanya tapi kamu gak bisa ngelakukan, hanya teori. Saudara diberi kunci orang mau jahat sama saudara udah tahu. Hati-hati, iki wong gak genah iki. Saudara diberi Tuhan, ya, namanya karunia membedakan roh, pengetahuan. Ini orang mau kemana, ini orang jahat, saudara punya pengetahuan. Oke, next saya akan terangkan. Dan yang kelima, saudara diberi kunci maut, kunci kerajaan maut. Yesus sudah menerima itu, Wahyu 1:18. Dan saudara akan diberi kunci yang sama. Saudara nggak takut dengan kematian. Bahkan saudara bisa berkata seperti Paulus, hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Bukan orang-orang yang punya kunci maut, dia mau mati dia tahu. Ya, seperti Paulus, dia berkata, aku telah mencapai garis finish. Aku telah mengakhiri pertandingan. Dia tahu saatnya. Stefanus mau mati, dia tahu surga terbuka, anak Allah berdiri menyambut dia. Wah, kalau saudara punya kunci ini ya, wis gak ono wong Kristen ku wedi mati, saudara. Katakan amin. Baca Wahyu 1, thank you. Dan yang hidup, yang telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut. Yang mau terima 5 kunci, beri tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Ingat Yesus bikin mujizat berapa roti? 5 roti, 2 ikan. Kalau saudara terima 5 ini, oh wes, tahun ini saudara jadi konglomerat semua. Tahun ini nggak ada yang miskin di tengah-tengah kita. Tapi harus punya jubah. Jubahnya kita baca. Penutup, pemain musik naik. Kolose pasal yang ketiga, tadi udah dibaca ya, ayat 12 sudah dilihat, kita sekarang baca. Pak, kok nggak ada kata jubah? Kenakanlah, itu untuk jubah, sudah. Jadi 5 jubah yang harus kita kenakan. Kolose 3:12, 2-3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah, ini untuk pakaian, kenakan baju, kenakan jubah, kenakanlah 1 jubah belas kasihan, 2 jubah kemurahan, 3 jubah kerendahan hati, 4 jubah kelemah lembutan, dan jubah kesabaran. Berarti kalau nggak punya 5 ini, kita sama dengan telanjang, nggak punya apa? Udah nggak sabar, udah nggak lemah lembut, sombong, pelit, kejem, nggak punya belas kasihan, berarti mudo. You know mudo? Mudo itu Jepang ya. Bahasa Jepang loh, mudo itu. Nggak tahu artinya apa, saya lupa saudara. Ya,
Taunya kalau restoran bahasa Jepangnya, lu kira nasi murah. Iya, larang soalnya nang restoran. Ya, mudah, telanjang. Biar cantik, biar cantik, kalau telanjang apa? Jelek. Biar ganteng, maaf, kalau telanjang apa? Welek. Pernah lihat di jalan orang telanjang? Pernah? Ganteng itu saudara, tapi tadi elek. Mau menikah sama orang telanjang, ganteng telanjang di jalan? Mau nikah sama orang cantik tapi telanjang? Mau? Nggak mau. Harus punya 5 jubah ini, supaya tahun ini saudara dapat 5 kunci. Ulangi, 1 kunci apa tadi? Saya ingin masuk di hati saudara. Kunci apa? Istana. Dapat kunci istana. 2 kunci. Wah, istananya Tuhan diberikan kepada kita. Kuncinya. Halo. Wajah saudara tidak yakin. Kunci kerajaan surga. Yesus yang ngomong, aku berikan kepadamu. 3 kunci Daud pribadinya. Tadi rumahnya. Kunci udah jadi orang hebat. Nanti profesor bisa bingung. Saudara kok bisa lebih pintar dari profesor? Iya, ada ayatnya. Aku lebih pintar, lebih bijak dari guru-guruku, kata Daud dalam Mazmur 119. Itu kunci Daud. Ada, saya bocorkan. Kunci Daud itu kunci pengetahuan. Aku lebih bijaksana dari guru-guruku. Yang kelima kunci, sudah udah gak takut mati udah. Ya, ayo kita nyanyikan satu pujian. Semua kita akan minta kepada Tuhan biar belas kasihan Tuhan ada dalam hati kita, kesabaran, kelemah lembutan. Ya, saya berdoa saudara, biar kasih Tuhan ada dalam hati kita. Haleluya.